Alhamdulillah. Kalimat yang selalu terucapkan dari lisan orang beriman kepada Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana. Satu-satunya yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Beruntunglah orang-orang yang telah beriman kepada Zat yang Maha Mulia Allah, karena memang tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dan dia dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang sangat rumit dan banyak dengan kalimat sederhana Alhamdulillah. Maka selalulah jadikan kalimat ini membasahi bibir dan lidah kita. Jadi kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Sehingga kita punya panduan hidup. Tahu mana boleh, mana tidak boleh. Dan tentu ujung-ujungnya akan mendatangkan kebahagiaan dan juga selamat masuk ke surga di akhirat nanti. Manusia terbaik ini telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama. Sehingga akhirnya agama ini sampai kepada kita dan kita bisa rasakan kenikmatannya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Yang berarti pengampunan dosa, pemenuhan kebutuhan, dan juga peninggian derajat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita dan insya Allah kita masuk malam ini ke dosa besar ke-80. Setelah kita menjelaskan yang kemarin 79 masalah mengganggu tetangga. Dan sekarang kita masuk insya Allah tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Seperti biasa teman-teman sekalian saya akan sampaikan dulu kronologis atau pembukaannya. Dalam Islam kita dibolehkan, bukan cuma dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk memperkaya dan memperbanyak amal saleh. Bagi seorang muslim dia tidak akan bedakan mana besar, mana kecil, mana mudah, mana sulit. Bagi dia kapan ada kesempatan, di waktu dan tempat, maka dia akan memaksimalkan ibadah pada saat itu. Sampai keluar sebuah kaidah penting dalam syariat kita yang disusun oleh para ulama dalam hal ibadah, seorang muslim wajib mendahulukan dirinya. Tidak boleh didahulukan orang lain. Misal kita ingin orang untuk mendapatkan pahala saf pertama, dan ini sudah sering saya kasih contoh. Maka kita harus masuk dulu di saf pertama itu, lalu kemudian kita mengajak orang lain. Bukan seperti banyak orang. Begitu sudah iqamah, silakan Pak, silakan. Semua orang dipersilakan masuk ke saf pertama, seperti dia mengatakan silakan masuk surga. Sementara dia berada di saf kedua atau saf ketiga. Dia rugi buat dia sendiri. Ya. Bantu aja orang itu, dia sendiri nggak bantu. Dia tahu Al-Quran, bahkan banyak penjual Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Banyak penjual busana muslim, tidak pakai busana muslim. Banyak sekali orang-orang yang subhanallah, dia membiarkan orang lain panen pahala, tapi dia sendiri tidak panen pahala. Memperkaya amal soleh ini banyak sekali hadis yang berbunyi berhubungan dengan masalah itu, di antaranya hadis sahih yang kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian perhitungan dalam satu pun amal soleh, walaupun itu amal kecil. Yang penting waktunya bertepatan, yang kita mampu kerjakan, kerjakanlah. Yang terdekat, yang termudah. Dan dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Nabi SAW tidak pernah diberikan pilihan antara dua hal, kecuali beliau memilih mana yang lebih mudah untuknya. Yang mudah terjangkau. Dan dalam kaidah syar'i juga dikatakan, apapun yang tidak bisa dijangkau secara maksimal keseluruhan, maka nggak boleh luput sebagiannya. Jadi nggak boleh kita kalau sudah kehilangan satu poin, misalnya kesempatan, lalu kita kehilangan yang lainnya. Enggak. Harus kita kejar. Tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim. Kalau masih ingat saya pernah menceritakan tentang seorang teman saya di Madinah. Namanya Abu Bakar. Orang ini orang berkulit hitam dari Senegal. Masya Allah orangnya tinggi besar. Waktu saya masuk tingkat 1 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah, beliau duduk di sebelah saya dan telat, kurang lebih orang ini telat sekitar 4 bulan masa kuliah, karena telat ngurus visanya.
Saya dari awal ngikutin materi. Dosen-dosen sampaikan, saya coba tulis, coba fahamin. Orang ini begitu datang, saya sempat berpikir pertama, saya bilang, orang ini gimana caranya dia mengejar pelajaran? 4 bulan, 1 hari 5 kali pertemuan, 5 dosen datang. 1 kali pertemuan 50 menit minimal, sampai 60 menit. Berarti 1 hari itu kalau kita hitung 5 kali 5 itu 250 menit. 5 materi yang padat, dan itu berjalan 1 pekan 5 kali, kali 4 bulan. Berapa banyak orang ini ketinggalan materi gitu. Subhanallah, saya ambil pelajaran dari beliau. Dan bahkan Masya Allah beliau selesaikan S3-nya di Madinah. Berapa tahun lalu saya umroh, saya ketemu di Uhud, dia lagi bertugas untuk membagikan buku-buku dari Jaliyat, lembaga memang untuk membagikan buku-buku dalam berbagai macam terjemahan. Maka saya lihat dia subhanallah duduk di sebelah saya. Begitu masuk, baru masuk di kelas, materi pertama, dia sudah telat masuk, dia buka buku tulis, dia tulis. Pertama sekali dia datang, dia langsung menulis apa yang dosen ucapkan. Seperti apa yang saya lakukan. Saya berpikir orang ini nggak merasa ketinggalan. Saya bilang sama dia setelah selesai satu materi. Satu dosen masuk masalah akidah. Waktu itu saya bilang, namanya siapa? Dia bilang Abu Bakar. Dari mana? Dari Senegal. Kenalan sebentar. Saya juga sebutkan saya dari mana. Kemudian saya tanya, apa pertimbangan begitu tadi masuk peraturan atau perilaku yang paling pertama adalah menulis apa yang dosen bilang. Kamu sudah ketinggalan 4 bulan. Dia bilang, paling tidak, saya mulai dari sekarang ke depan. Yang tertinggal itu nanti saya isi, saya ikutin di rumah. Di kamar nanti, saya cari dari teman-teman yang sudah belajar, sudah nulis, termasuk dari kamu nanti saya ambil, saya lengkapi yang 4 bulan. Tapi mulai sekarang ke depan saya tidak mau ketinggalan. Dan memang betul, subhanallah. Waktu hari ujian, pada saat hari ujian, semua tulisan yang mulai dia masuk itu, lengkap tulisan dia. Karena waktu pas malam ujian kami sering diskusi. Yang 4 bulan yang lalu dia rupanya setiap pulang ke kamar, diambil dari saya, diambil dari fulan, diambil dari fulan. Dilengkapkan tulisan dia yang lalu sambil dia pelajari. Dan Masya Allah lulusnya cum laude. Saya mengambil pelajaran ternyata tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim. Enggak ada kata-kata terlambat. Bagi dia adalah sekarang, waktu dan tempat yang termudahkan, lakukan. Gitu kan? Nggak usah kata-kata telat. Oh saya sudah terlanjur dari dulu rusak. Oh saya sudah terlanjur dari dulu tidak sholat. Saya dari dulu tidak begini dan begitu. Saya dulu pendusta. Itu dulu. Sekarang mau baik nggak? Itu yang penting. Kalau sekarang mau baik, Allah tidak akan lihat masa lalu kita kok. Bahkan Allah sangat gembira dengan tobat seorang hamba kan. Jadi kita harus faham poin ini teman-teman sekalian. Jadi memperbanyak amal soleh dengan tidak menunda kesempatan yang ada, itu sebuah poin yang luar biasa. Prestasi dalam Islam. Dalam mengejar amal soleh ada 2 pintu yang besar. Pertama, kita mengerjakan kebaikan, lalu kita ajarkan kepada orang lain kebaikan yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, kita meninggalkan kemungkaran, lalu kita melarang orang lain berbuat kemungkaran. Itu pintunya. Jadi kita bisa mencari dari 2 poin. Kita motivasi diri kita untuk mengerjakan amal soleh apa saja wajib dan sunnah, lalu kita motivasi orang lain semampu kita. Tapi ingat, ada syaratnya, harus kita sudah amalkan terlebih dahulu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan apa yang kalian tidak praktekkan, gitu kan? Maka kita harus amalkan dulu. Sama dengan mungkar. Mungkar kita berusaha tinggalkan semaksimal mungkin. Berusaha menghindari, baik itu makruh, baik itu haram. Dan kalau kita sudah terlanjur kerjakan, kita istighfar, lalu kita juga melarang orang lain untuk mengerjakannya. Maka ini 2 pintu yang sangat besar untuk mendapatkan pahala. Ada orang, misal, tidak sholat, kita temukan di jalan, atau merokok, atau melakukan apalah kemungkaran. Tugas kita bersyukur kalau kita tidak melakukan perbuatan yang sama, lalu kita datangin bicara baik-baik dengan dia. Nasihatin, kesempatan dapat pahala. Jadi tidak selamanya pahala hanya menyuruh kepada kebaikan. Menyuruh orang sholat, menyuruh sedekah. Tapi melarang orang dari kemungkaran juga ibadah. Karena 2 hal ini sumber pahala bagi seseorang. Kita lihat teman-teman sekalian, poin penting dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar sebelum saya masuk
lebih jauh tentang masalah apa namanya, dosa besar tidak beramar ma'ruf nahi mungkar ini, ada adab-adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Yang pertama teman-teman, kalau disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyusun beberapa poin yang saya temukan adalah tulisan beliau. Yang pertama, ikhlas. Memang kita mau menyeru kepada kebaikan, bukan karena mengejar jabatan, bukan karena apa saja. Pokoknya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang ini orang yang keliru, saya mau luruskan. Saya mau baik sama dia. Bagaimana saya luruskan kesalahannya atau bagaimana saya seru dia pada kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tidak bolehnya orang syirik atau riya, bukan karena ikhlas kepada Allah SWT. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirku." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia persekutukan aku, kata Allah, dengan selain aku, dengan amalan tersebut, maka kau akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Dalam arti kata memang harus ikhlas dalam setiap amal. Jangan kita mengingatkan orang kebaikan atau melarang dari kemungkaran hanya karena di depan umum. Enggak. Ya, sumber pahala bisa saja di depan umum kita nasihati, bisa saja cuma berdua kita nasihati. Banyak orang subhanallah sibuk amar ma'ruf nahi mungkar di depan umum, tapi dia sendiri tidak menasihatin orang kalau lagi sendirian. Enggak. Justru di situ juga sumber pahala. Siapa yang tahu subhanallah satu orang itu ternyata dia menjadi dai yang besar nanti. Kalau masih ingat saya pernah ceritakan tentang Abu Hanifah rahimahullah. Dari mana dia menjadi ulama besar? Kan dia ceritakan dirinya. Umurnya sudah 35 tahun. Waktu dia mulai belajar agama. Bukan orang yang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang sudah hafal dari umur 6 tahun Al-Quran. Enggak. Abu Hanifah, seorang imam mazhab yang masyhur, belajar umur 35 tahun. Dan sebabnya diceritakan sama dia. Gara-gara dia masuk ke dalam masjid, lalu dia keliru sholat. Ditegur sama satu orang pedagang di pasar. Gara-gara ditegur cara sholat yang salah, dia malu. Dengan umur 35 tahun dia nggak tahu agama. Maka mulai dia belajar semenjak itu. Mulai dia hafal Quran. Tidak ada kata terlambat. Sampai dia menjadi ulama madhab. Dan sudah pernah saya bilang, Imam Ahmad rahimahullah berkata, untuk menjadi imam madhab minimal harus menghafal 500.000 hadis. 500.000 hadis itu semua dengan sanad-sanadnya. Baru dianggap dia imam madhab. Makanya dari sekian ribu ulama di zaman itu, yang dinobatkan jadi imam madhab cuma 4 orang. Padahal banyak orang yang semasa dengan mereka. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah bersama dengan seorang sahabat yang namanya Yahya bin Ma'in. Itu luar biasa hafalannya. Sama dengan Imam Ahmad. Tapi nggak dinobatkan sebagai imam madhab. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hasil. Yang kedua, dia harus berilmu teman-teman sekalian. Tidak boleh orang berma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu. Karena dia harus tahu betul-betul yang sedang mau dikerjakan dan dia perintahkan ini adalah ma'ruf. Ma'ruf artinya semua yang Allah bolehkan dan perintahkan. Mungkar semua apa yang Allah larang. Dia harus tahu betul-betul apa yang dia mau suruh ini betul ma'ruf. Dan dia tahu apa yang dia ingkar. Mungkar ini betul-betul kemungkaran. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Ya. Kita harus betul-betul teliti, betul yang akan saya sampaikan ini. Contoh misalnya, kita jangan langsung menghardik orang lain kalau kita lihat kekeliruan, tapi kita coba bertanya dulu. Kita masuk masjid, ada orang ternyata, ya, dia masuk masjid, kita pas masuk mau sholat, gitu kan, ternyata belum azan, dia udah keluar dari masjid. Kalau orang buru-buru mau amar ma'ruf nahi mungkar, menurut dia, langsung saja dia vonis, akhi kenapa keluar dari masjid? Harusnya sholat dulu, nanti berdosa, segala macam. Mungkin dia musafir. Mungkin dia musafir. Dia datang, dia sudah jamak tadi. Dia buru-buru mau jalan. Allahu alam, kita nggak tahu. Mungkin dia butuh kamar kecil. Mungkin segala macam hal. Tapi tentu kemungkinan ini jangan juga membuat kita tidak jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita lemparkan pertanyaan yang baik. Kita ucapkan salam, kita sampaikan baik-baik, gitu kan? Kalau masih ingat juga kisah bagaimana seseorang yang datang kepada baginda Nabi SAW karena gembiranya masuk Islam, dia cari di Madinah khamr, nggak ada. Dia keluar dari Madinah cari sampai dapat botol khamr yang paling mahal, minuman keras.
Dibawa sama dia ke masjid. Sampai di depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini hadiah. Depan para sahabat. Sekarang kalau di meja kita ini ada yang bawa bir di sini. Hadiah Ustaz. Kira-kira bagaimana? Para sahabat sudah merah wajahnya semua. Tapi Nabi SAW lihat bagaimana beliau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, apa kau belum tahu kalau minuman ini sudah diharamkan dalam Islam? Jawaban dia polos sekali. Belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya. Maka buanglah. Langsung saja orang itu ambil, dipecahin kendinya depan masjid, selesai. Tapi bayangkan kalau orang seperti ini langsung dihardik. Ini nggak ada adabnya masuk masjid bawa bir, bawa khamar, apalah segala macam. Itu kan jadi masalah ya. Saya juga pernah sekali subhanallah, kalau kita buru-buru amar ma'ruf nahi mungkar ini keliru. Saya pernah punya acara di salah satu TV swasta. Kemudian datang kameramennya. Shooting, ambil beberapa cuplikan. Waktu lagi azan, saya bilang, azan, kita mau ke masjid. Oh ya Ustaz, semangat dia ikut ke masjid. Ternyata waktu saya lagi sholat, dia di ujung sana lagi nyoting. Jadi orang sholat semua di shooting, dia nggak sholat. Kira-kira kalau antum hadapin gini, apa yang harus dilakukan? Saya subhanallah waktu itu lagi menggebu-gebu mau nasihatin. Nih orang gak sholat, kesempatan nih dapat pahala gitu kan. Tapi subhanallah waktu itu ada 2 orang kameramen datang. Yang satu ikut sholat. Waktu saya lagi mau pikir bagaimana retorikanya menyampaikan ke orang ini supaya dia mau sholat. Dia gak benci sholat, dia sudah masuk masjid. Orang yang kameramen satu dekatin saya. Ustaz, itu tadi yang satu kameramen Nasrani. Makanya dia nggak sholat. Oh, alhamdulillah, saya nggak. Untung saya nggak buru-buru. Nasrani mau diajak sholat untuk apa gitu? Tapi subhanallah, lihat kalau kita tergesa-gesa. Ternyata dia Nasrani cuma bertugas. Masalah dia shooting kita lagi sholat itu urusan dia, memang dia nggak sholat gitu kan. Tapi jangan buru-buru teman-teman sekalian. Kita nggak tahu ya. Sampai sebagian ulama mengatakan dari mana kita tahu teman-teman sekalian. Mungkin ada orang penampilannya kumuh. Atau mungkin masih ada rokok di tangannya. Bukan kita halalkan ya. Atau mungkin dia masih ada perempuan mungkin terbuka hijabnya. Yang dia butuh dakwah di poin itu. Tapi ternyata di luar dia bakti sama orang tuanya. Banyak sodakahnya. Banyak sekali. Saya temukan banyak sekali jemaah pengajian yang subhanallah dia bahasakan sendiri. Dulu dia di alam mana ini. Banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i. Tapi dari satu sisi ada banyak kebaikan lain yang dia lakukan. Yang mungkin gara-gara itu Allah bawa dia kepada hidayah ini kan. Lalu kemudian jadi baik orangnya. Kita tidak boleh buru-buru. Ya. Sekali lagi bukan berarti ini teman-teman sekalian. Kita berarti tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sudahlah saya sangka baik saja sama dia. Enggak, tapi retorika yang tepat. Harus berilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata. Barang siapa yang menyembah Allah tanpa didasari ilmu. Maka kerusakan yang dia timbulkan akan lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Atau orang begitu, mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau bahkan mungkin dia belum punya ilmu, ajak orang berantem, marah-marah, ya, seakan-akan dia sudah benar. Begitu ketahuan, kalau dia tahu dirinya dia salah, dia malu sendiri. Bagaimana dia luruskan sekarang? Kalau kita udah marah-marah sama seseorang, ternyata kita salah, coba gimana? Kita jadi malu sendiri kan, dan itu banyak terjadi. Apalagi sekarang memang masa kita ini masa medsos ya. Semuanya apa saja bisa dikonsumsi di medsos dan seakan-akan orang yang pegang medsos itu adalah orang yang sudah menang gitu. Ini satu hal yang berbahaya sekali. Kalau digunakan pada kebaikan baik, kalau tidak bisa kembali menjadi bumerang bagi seseorang ya. Jadi kita harus betul-betul punya poin penting. Ulama menekankan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus tahu itu memang ma'ruf yang dia ingin perintahkan dan dia harus tahu itu mungkar memang yang akan dia luruskan. Yang ketiga, dia harus menjadi suri tauladan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi ini hal yang penting. Beliau mengangkat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau memiliki ucapan yang sangat baik dalam hal ini ketika beliau mentahdzir dari para ulama yang menjadi suri tauladan yang jelek di tengah-tengah masyarakat. Sambil mengatakan para ulama yang jelek
Mereka itu duduk-duduk di depan pintu surga sambil mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya dengan ucapan-ucapan mereka. Akan tapi mereka para ulama jelek tersebut mengajak mereka manusia untuk masuk ke dalam neraka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka setiap kali ucapan-ucapan mereka berseru, marilah kalian masuk ke dalam surga. Maka perbuatan-perbuatan mereka akan berseru, jangan kalian dengarkan mereka atau ucapan-ucapan itu. Karena seandainya apa yang mereka serukan adalah benar, maka tentu mereka lah yang terlebih dahulu yang akan mengamalkan. Maka mereka para ulama jelek itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berwujud petunjuk jalan, akan tetapi pada hakikatnya mereka adalah penyabun di jalan. Artinya banyak orang ribut ya, jadi dai, ceramah sana sini, tapi sebenarnya dia sendiri tidak praktekin. Ini banyak, subhanallah, di alam dai ini saya setelah bertemu dengan banyak orang. Mungkin teman-teman kalau ada teknisi apa ya, di alam di profesi dia, mungkin dia bisa bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda ya. Saya bertemu dengan teman-teman dai ini, di alam dai ini banyak sekali gitu. Dan luar biasa gitu. Saya juga sendiri tidak mengatakan menceritakan siapa orangnya, tapi saya melihat aneh saja kalau bagi saya ada dai yang masih ada amalan yang dia tolak atau dia tidak amalkan. Ya, apalagi memang dia mendakwakan itu. Ini kan jadi masalah, walaupun itu amal sunnah ya. Saya temukan ada orang begitu. Bahkan ada teman-teman Kalimantan Timur Tengah istrinya belum berhijab. Ya. Ada azan, mereka tidak mau ke masjid. Dakwah tidak mau, sibuk mengurus pekerjaan ini, pekerjaan itu. Banyak di antara saya tahu teman, subhanallah, saya tahu ini orang waktu masih di Madinah luar biasa gitu belajarnya. Tapi ya qadarullah masyafa, utang sana sini, utang sama orang, akhirnya jadi masalah. Tidak pernah terjun ke dakwah, saya sudah duduk sama dia nasihatin, tetap aja nggak mau. Jadi ada subhanallah orang yang memang tidak berguna bagi dia ilmu yang dia miliki itu. Tidak jadi suri tauladan. Yang keempat kata Syekh bin Baz rahimahullah, dia harus berlemah lembut dalam dakwanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Ya Aisyatu, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu lembut dan dia mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi atau memperindah sesuatu tersebut. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperjelek sesuatu tersebut. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan lemah lembut adalah bukan masalah lembutnya suara. Karena bisa saja suara yang kecil membuat orang jadi tidak suka dengan dakwah. Tapi kelemah lembutan adalah bagaimana dia memilih retorika yang tepat dalam penyampaian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rahimallahu mri'in khataban nasa ala hasbi ukulihim. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengajak bicara orang lain sesuai dengan keadaan akal mereka, jenjang pendidikan mereka, level mereka secara ekonomi. Maka berbicara dengan para pedagang beda dengan berbicara kepada para politikus misalnya, atau ekonom sama politikus berbeda. Atau berbicara dengan kaum wanita beda dengan bicara dengan kaum pria, berbeda bicara dengan remaja, dengan orang tua, dan seterusnya. Maka ini semestinya difahami, ini termasuk dalam masalah lemah lembut. Jadi keliru, ada juga sebagian teman-teman kita dai memahami lemah lembut adalah suaranya harus kecil, enggak kedengaran. Sehingga walaupun jihad, berjihadlah. Akhirnya tidur semuanya. Jihad, Allahu Akbar. Nah, itu loh. Akhirnya orang semangat mau perang, gitu kan. Disesuaikan. Kalau bicara masalah rumah tangga, kelemah lembutan, iya, gitu kan. Jadi semua pada tempatnya. Lalu dikatakan juga oleh beliau, diangkat perkataan Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya. Al-Syekh, hafizahullah, menyebutkan dalam sebuah kisah berhubungan dengan ayat yang berbunyi dalam Al-Quran, dalam surah Toha ayat 43 sampai 45,
di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa dan Firaun. Musa alaihissalam dengan Firaun. Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dan berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat ataupun takut. Musa alaihissalam waktu datang kepada Firaun, Allah SWT mengutusnya. Karena Musa mengatakan, ya Allah aku takut. Jangan sampai Firaun ini jahat. Ada salah sedikit dibunuh orang. Maka bagaimana caranya? Kata Allah, tidak usah takut. Dan pergilah kepada Firaun, lalu ucapkan kalimat yang baik. Artinya tenang saja. Bicara, sampaikan kebenaran. Apapun yang dia bantahkan, bantah. Sampaikan dengan cara yang baik. Musa alaihissalam bukan bicara dengan suara yang kecil. Musa alaihissalam menantang Firaun untuk ketemu. Hai Firaun, aku adalah utusan Allah. Kata Firaun, dari mana kau utusan Allah? Kau hidup sama saya dulu dari kecil di sini. Dia bilang, iya. Bahkan kau telah membunuh salah satu dari suku Kipti. Kata Musa, betul. Saya pernah membunuh dulu. Dan saya lari dari kalian. Tapi setelah itu Tuhanku memberikan kepadaku kedudukan. Maka aku sekarang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepadamu agama. Jadi Musa alaihissalam di sini kelemah lembutannya bukan dengan suara yang kecil. Enggak. Tapi bagaimana dia bisa menyampaikan dengan retorika yang baik, tenang, tidak takut. Itu semua masuk dalam kelemah lembutan. Gitu kan? Maka pada saat itu Fir'aun pun mengatakan, mana buktinya kalau kau dari utusan Allah? Maka Musa AS, saya akan buktikan. Kalau saya datangkan kepadamu bukti-bukti, beriman enggak? Dia bilang boleh, perlihatkan. Maka Musa lempar tongkatnya. Gitu kan? Pada saat itu menjadi ular dan menyerang Fir'aun. Sampai Fir'aun pun ketakutan mengatakan, Musa ambillah, ambillah. Diambillah oleh Musa AS. Dimasukkan tangan di kantongnya, dikeluarkan keluar cahaya yang terang, membuat silau. Semua istananya Fir'aun terang. Gitu kan? Maka di sini Fir'aun pun mengatakan berhentikan. Tapi tetap dia tidak mau beriman. Karena Allah suruh berlemah lembut artinya sabar dalam menyampaikan. Belum diterima. Fir'aun tidak mau. Kau penyihir, saya datangkan penyihir. Baiklah, terima saya tantangannya. Juga lemah lembutan. Tapi Musa AS tunjukkan kehebatannya. Bagaimana dia mengalahkan para penyihir Fir'aun. Enggak mau juga beriman. Diubah sungai Nil jadi darah oleh Allah. Setiap Bani Israel mau minum air sungai Nil, air putih. Kalau orang Kipti, pengikutnya yang menyembah Fir'aun mau minum air itu berubah jadi darah. Tetap juga nggak mau beriman. Datangkan katak yang ribut satu Mesir. Di rumahnya orang Mesir, asli orang Kipti semuanya ribut. Orang Bani Israel yang beriman kepada Musa AS nggak terganggu. Tanda-tanda kebesaran juga masih belum mau. Sabar Musa AS. Tetap itu yang dimaksud dengan kelembutan. Tapi Musa AS hardik datang. Hai Fir'aun, kau sudah janji. Kenapa nggak mau beriman? Enggak, kau tetap penyihir. Sampai akhirnya Allah utus kutu. Datang kutu. Kutu menyerang Mesir. Sampai bengkak-bengkak badannya Fir'aun. Semuanya pengikutnya. Tapi Bani Israel nggak disentuh sama kutu itu. Jadi kalau Bani Israel jalan, kutu yang penuh di jalanan pindah semua. Tapi kalau orang Kipti lewat, digigitin sama kutu itu. Bengkak-bengkak badan mereka. Mereka minta-minta sama Musa, Musa tolonglah, hilangkanlah. Baik, kami akan beriman. Begitu dihilangkan, tidak mau lagi beriman. Jadi Musa alaihissalam menggunakan kelemah lembutan. Yang dimaksud sini adalah bagaimana dia bersabar dalam dakwah. Tapi perlu tegas. Gitu kan? Perlu orang tegas. Supaya orang tahu, oh ini memang azam. Ini tekad harus dikerjakan. Harus ditinggalkan. Seperti itulah. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidahullah mengatakan, kata Syekh Bimbas di dunia, sebuah kisah yang berhubungan dengan ayat di atas, beliau berkata, Harun al-Rashid rahimahullah, salah satu khalifah Abbasiyah, pernah tawaf di Ka'bah, lalu beliau dikenal oleh seorang laki-laki, maka laki tersebut berkata, wahai Harun, saya mau berbicara kepadamu dan saya akan keras dalam berbicara, dan saya akan memperingatkan kamu dan akan kasar dalam kata-kataku, tegas. Maka Harun pun berkata, wahai kamu, semoga tidak ada orang yang mau mendengarkan ucapanmu. Karena sesungguhnya saya tidaklah saya lebih jelek daripada Fir'aun. Dan tidak juga engkau lebih baik daripada Musa. Sedangkan Allah Azza wa Jal, Allah Maha Mulia dan Maha Suci, telah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Artinya, Harun al-Rashid punya kesalahan menurut orang ini. Tapi dia kesempatan ketemu di Ka'bah, pikiran dia nggak bakal marah. Maka dia bilang, saya akan ucapkan kalimat yang kasar, sabarlah, terimalah.
Ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Harun Rashid menolak. Saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Fir'aun kafir, saya masih beriman. Kau tidak lebih baik daripada Musa. Musa disuruh lemah lembut dengan Fir'aun. Bagaimana kau mau ngomong kasar? Gitu kan. Maka orang juga di sini harus mengambil pelajaran dengan tepat, ya. Bahasa yang tepat dan waktu yang tepat. Kemudian yang kelima kata beliau sabar dan tidak gegabah. Ini sudah saya jelaskan tadi tentunya teman-teman sekalian. Bagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullah, tafsir surah Luqman ayat 17, Ibnu Katsir mengatakan yang bunyinya dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya adalah suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah mereka dari perbuatan yang mungkar sesuai dengan kemampuan dan usahamu dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Mengingat bahwa orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar pastilah akan mendapatkan gangguan dari manusia karena Luqman mengatakan kepada anaknya bersabarlah. Kemudian yang keenam kata beliau, tentu ada banyak poin-poin ya dalam tulisan Syekh bin Baz, saya ringkaskan karena waktu kita maghrib isya ini. Mengecek kebenaran. Dan ini sudah saya jelaskan harus kita mengecek betul-betul kebenaran tersebut baru kita luruskan atau sampaikan. Dan kita harus mengecek kemungkaran baru kita ya mungkar atau luruskan. Kata beliau termasuk di antara sifat yang sepantasnya dimiliki oleh orang beriman menegakkan ma'ruf dan nahi mungkar adalah sifat tatsabbut atau mengecek kebenaran terhadap suatu berita dan tidak mengambil tindakan baik pemerintah maupun melarang dengan berlandaskan pada sangkaan semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hujurat ayat 6, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang masalah tafsir ini di jilid 4 halaman 220, Allah Ta'ala memerintahkan untuk tatsabbut atau memastikan informasi terhadap berita orang fasik agar berhati-hati darinya, agar jangan sampai mengambil suatu hukum dari ucapannya padahal ternyata beritanya dusta atau salah. Dan sungguh Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah melarang untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketujuh, hikmah. Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada satu statement para ulama teman-teman yang harus digarisbawahi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tahu pada saat kita memberikan perintah tersebut atau melarang kemungkaran tersebut akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh, kita mencaci maki orang yang mabuk. Ada orang mabuk lalu kita bukannya menunggu dia sadar karena orang mabuk nggak ngerti apa ini nasihat. Kita biar duduk 2 jam ceramah dia lagi teler. Sekarang termasuk hikmah adalah tunggu dia. Mungkin kita cari tahu siapa orang ini, kalau memang kita mau sampaikan, datangi rumahnya, kita nasihati pada saat dia sadar. Karena pada saat itu maka bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar. Mungkin dia ngamuk, mungkin terjadi perkelahian, mungkin segala macam. Sama juga menasihatin para pelacur, bukan pada tempatnya, gitu kan? Tidak tepat. Kalau orang-orang seperti ini memang pada saat mereka ada niat baik, mau bertanya agama, kemudian mau memperbaiki keadaan lalu kita meluruskan, itu hikmah sekali, itu tepat. Tapi banyak orang tidak, gitu kan? Dia nggak bisa membedakan mana yang waktu tepat, mana yang tidak. Dan hikmah ini artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu dikatakan oleh para ulama, definisinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya ya, dan juga mengatakan sesuatu sesuai tentunya dengan keadaan dan juga tempat. Ya. Ini selalu harus difahami baik-baik. Dan tentu statement Syekh bin Baz sangat banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Saya tidak bisa sampaikan semua teman-teman sekalian. Saya langsung pindah ke poin yang ke-8. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Selalu mau menyampaikan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Karena setiap perbuatan yang dia lakukan, baik itu amar ma'ruf atau nahi mungkar, dia menyuruh pada kebaikan untuk melarang kemungkaran, ada pahalanya. Dan saya sudah pernah bilang berhubungan dengan poin ini tidak putus asa, adalah statement yang sangat jelas dari para ulama, dakwah targetnya penyampaian, bukan penerimaan.
Kalau kita sudah sampaikan, sudah cukup. Itu tugas kita. Masalah dia terima tidak terima bukan urusan kita itu. Yang penting kita sudah ikhlaskan niat, kita sudah sampaikan, maka selebihnya tugas atau Allah SWT yang akan menjalankan ya hikmahnya atau inginannya atau kemauannya kepada orang tersebut. Ini tentu banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi la tayasu min rahmatillah dalam surah Yusuf ayat 87. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dan cukup banyak ayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke beberapa hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di antaranya diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah hadis yang pertama yang paling masyhur riwayat Imam Muslim. Dan Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Iman, dalam kitab iman, bab bayan kaunin nahi anil munkar minal iman. Bahwasanya nahi amar ma'ruf dan nahi mungkar bagian daripada keimanan seorang mukmin. Nomor 49. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran semua yang Allah larang, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Tangan maksudnya kekuatannya. Bagaimana dia memberikan atau menggunakan posisi dia sebagai owner perusahaan, sebagai ketua yayasan, sebagai kedirut perusahaan. Peraturannya harus waktu sholat berhenti misalnya. Orang tua pada anak, suami pada istrinya, dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu, maka dia bisa menggunakan lisannya, nasihatin orang lain. Kalau dia tidak mampu, maka dia menggunakan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim juga dalam Kitabul Iman, babnya bayan kaunin nahi anil munkar minal iman. Masih sama babnya, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran bagian daripada keimanan. Ini satu hadis setelahnya, nomor 50, tadi 49. Rasulullah SAW bersabda, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal." Yang artinya, tentu hadis ini ada sebelumnya ya. Kalian akan nanti melihat setelah aku meninggal nanti banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang menyebarkan kerusakan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang meluruskan menghadapi mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Artinya kalau dia punya kemampuan, dia luruskan kesalahan itu. Siapa yang melawan mereka dengan lidahnya, maka dia mukmin. Dan siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Dan tidak ada iman setelah itu sekalipun seperti biji sawi. Artinya tidak ada peluang untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengan hati pun itu sudah dianggap ya sudah cukup amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak ada orang yang tidak bisa lakukan ini. Karena orang yang di depan kita pun tidak tahu kalau kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat mudaratnya atau mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Kita lagi jalan cepat di tol, di pinggir jalan ada seorang ibu lewat gak pakai jilbab. Kita nggak mungkin tiba-tiba rem, berhenti, bu pakai jilbab kan. Tapi orang mungkin dalam hati, ya Allah berikanlah hidayah. Contoh, gitu kan? Atau kita mungkin lewat di mana, ya, atau ada orang tiba-tiba lewat ugal-ugalan, kita orang buat mungkar. Jadi kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar pada saat itu, tapi mungkin dengan keadaan yang pas. Kata Imam Adz-Dzahabi di sini terkandung dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mengingkari kemaksiatan dengan hatinya dan tidak ingin kemungkaran itu hilang, maka dia adalah orang yang tidak memiliki iman. Dan di antara jihad hati adalah menghadapkan diri dan keluarga kepada Allah agar dia berkenan menghilangkan kebatilan atau dia memperbaiki mereka. Di dalam tulisan Syekh bin Baz masih cukup banyak hadis-hadis yang diangkat. Di antaranya saya tambahkan adalah hadis Ibnu Mas'ud yang masyhur. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Saya langsung saja baca terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, nabi-nabi yang diutus sebelum aku pasti didampingi sahabat-sahabat yang setia. Mereka mengikuti sunnahnya dan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Sesudah mereka muncullah orang-orang yang suka berbicara dan tidak suka beramal. Artinya
Semua nabi, sahabatnya pasti mengikuti perintah nabi dan juga melarang dari meninggalkan apa yang dilarang. Tapi akan datang generasi-generasi setelahnya, mereka suka berbicara tapi tidak suka beramal. Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang yang beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia termasuk orang beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah termasuk orang beriman. Dan tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi setelah itu. Hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Abu Daud nomor 4338, Tirmidzi 2168 dan juga Ibnu Majah menyebutkan dan Imam Ahmad juga. Dari Hashim ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum di mana kemaksiatan dikerjakan pada mereka. Kemudian mereka mampu untuk merubahnya, namun mereka tidak melakukan, niscaya kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka hukuman. Entah hukuman itu berat atau ringan, tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tinggalkan, maka apa yang layak menimpa orang tersebut karena perbuatan dosanya akan menimpa kita. Maka minimal di dalam hati, minimal sekali. Juga hadis yang lain riwayat Imam Muslim nomor 49 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dan antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Juga hadis yang lain, perumpamaan kata Nabi SAW, orang yang tegak melaksanakan aturan-aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya seperti satu kaum yang mengadakan undian di atas sebuah perahu. Maka sebagian mereka mendapatkan bagian atas dan sebagian lagi mendapatkan bagian bawah dari kapal tersebut. Adapun orang-orang yang berada di bagian bawah, jika mereka mau mengambil air, maka mereka melalui orang-orang yang berada di atas kapal. Akhirnya sampai yang di bawah mengatakan satu sama yang lain, seandainya kita membuat sebuah lubang pada bagian bawah kapal ini, supaya kita tidak mengganggu lagi orang yang di atas kita. Jika mereka, kata Nabi SAW, orang-orang yang di atas membiarkan orang-orang di bawah menjebol kapal dari bawah, niscaya tenggelamlah mereka semuanya. Maka mereka harus menahan tangan orang-orang yang di bawah tersebut, ya, agar mereka tidak binasa semuanya. Dan sekian banyak tentunya hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tadi sudah disebutkan adab-adabnya. Ada hal yang perlu ditambahkan teman-teman sekalian, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, selain tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan, harus juga seseorang pada saat dia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu di satu keadaan, dia menyuruh pada kebaikan, larang kemungkaran, dan sudah pernah dia sampaikan dengan retorika tertentu, tidak menutup kemungkinan untuk dia ubah retorika yang lain, untuk tidak putus asa, tadi sudah kita jelaskan. Atau memang dia berhentikan sama sekali kalau dia lihat tidak ada maslahatnya. Jadi kita tidak perlu mengejar-ngejar orang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah pernah sampaikan cukup, nggak ada masalah. Kalau dia tidak mau dengar, alhamdulillah. Kalau dia mau dengar juga alhamdulillah. Yang penting kita sudah lepas tanggung jawab pada hari kiamat. Yang penting kita harus garis bawahi amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama, dan selebihnya adalah hukumnya sunnah. Jadi minimal sekali kita pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada seorang ummahat kita bertanya di pengajian, suami saya tidak sholat Ustaz, saya sudah sering nasihatin, ya, apa yang saya harus lakukan? Maka saya bilang sudah, tinggal bersabar, luruskan dengan cara baik. Kalau tidak sudah disampaikan, ibu sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Dan khusus masalah orang kalau meninggalkan sholat, tidak mau diluruskan kalau masalah sholat, karena ini bisa membawa pada kekufuran, apalagi kalau dia jahdan, maka sudah boleh seorang wanita mengajukan perceraiannya, gitu kan? Supaya dia tidak berlanjut dengan orang yang tidak sholat ini, karena tolak ukurnya sholat adalah kebaikan. Kalau dia tidak sholat berarti dia sudah buruk. Tetapi kalau dia mau bertahan meluruskan, bisa diambil dari perbuatan Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam kepada istrinya. Yang penting orang ini belum kufur, dia belum meninggalkan sholat jahdan, membangkang, dia masih malas-malasan. Tapi di sini dia boleh punya pilihan, dia terus lanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar atau dia berhenti, nggak ada masalah. Kita sudah pernah nasihatin tetangga, sekali sholat, lalu dia tidak mau dengar atau tidak mau pedulikan. Udah, kita berhenti pun tidak salah. Karena sudah pernah kita luruskan sekali. Yang penting kita sudah pernah melakukannya walaupun hanya sekali. Allahu a'lam.
Baiklah, mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.